Hai semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan Zero Growth. Tapi sebelum saya membahas tentang Zero Growth, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu saham? Jadi, saham secara singkat adalah alat bukti kepemilikan seseorang atas perusahaan. Ada juga beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi saham, antara lain dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, atau bisa disebut juga dividen pembagian laba perusahaan untuk para pemegang saham. Yang kedua, ada capital gain. Investor dapat memperoleh capital gain jika harga jual saham melebihi harga belinya. Dengan kata lain, capital gain kenaikan dari nilai aset. Pembelian saham di Indonesia harus dilakukan atas kelipatan 100 lembar. Dan saham pecahan juga dapat diperjualbelikan secara over the counter. Selanjutnya ada jenis-jenis saham antara lain. Yang pertama, saham biasa, yaitu saham yang menempatkan pemiliknya terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Yang pertama, hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Yang ketiga, hak preemptif. Hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentase pemiliknya tidak berubah. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Saham preferen mempunyai sifat gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Dan saham preferen juga mempunyai hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen dan hak atas aktiva jika terjadi likuidasi. Saham preferen memiliki berbagai karakteristik, di antaranya A. Memiliki berbagai tingkat yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. B. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. C. Memiliki dividen kumulatif, yakni dividen yang apabila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. D. Memiliki konvertibilitas, yakni dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit telah terbentuk. Ada juga hak kepemilikan yang dilepas oleh pemegang saham preferen. Di antaranya, yang pertama, hak suara. Dalam banyak kasus, pemegang saham tidak memiliki hak untuk memilih direksi, tetapi hak suara dapat diberikan untuk situasi tertentu. Yang kedua, ada pembagian keuntungan atau dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen biasanya tetap jumlahnya. Yang ketiga, hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Jika perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham preferen akan diberikan hak prioritas terhadap aktiva untuk didahulukan dalam hal pengembalian investasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis saham preferen. Convertible preferred stock. Jenis saham ini memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa menggunakan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada Callable preferred stock. saham preferen ini memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli kembali saham ini pada tanggal tertentu dengan nilai tertentu. Yang terakhir ada floating atau Adjustable rate preferred. saham ini tidak membayar dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari security bill atau treasury bill.
Perbedaan antara saham biasa dan saham preferen. Yang pertama, pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Yang kedua, dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Akan tetapi, untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Yang ketiga, jika perusahaan gulung tikar atau likuidasi, maka dalam hal investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang terakhir, pemegang saham biasa diberikan hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai, namun juga ada pembayaran dividen dalam bentuk saham, bahkan tidak jarang dalam bentuk properti. Ada juga beberapa faktor yang dapat menentukan naik atau turunnya nilai dari suatu saham, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan kondisi makro dan mikroekonomi. Yang kedua, kebijakan perusahaan terkait ekspansi. Yang ketiga, pergantian direksi. Yang keempat, ada kinerja perusahaan. Yang kelima, efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. Macam-macam pembayaran dividen. Dividen tidak teratur. Ada beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yakni dividen-dividen tiap periode tertentu, tidak membayar dividen sama sekali. Dividen konstan tidak bertumbuh. Pada umumnya, perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan likuiditas, sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Dividen dengan pertumbuhan konstan menunjukkan hubungan antara harga saham seharusnya dengan dividen per lembar, tingkat bunga diskonto, atau tingkat pengembalian yang diinginkan, dan tingkat pertumbuhan dividen. Nilai saham juga bisa dibedakan menjadi nilai pasar, nilai buku, nilai intrinsik. Nilai pasar adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai buku adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki oleh pemilik saham dengan memiliki satu lembar saham. Nilai intrinsik adalah suatu saham yang dibenarkan untuknya apabila mempertimbangkan faktor-faktor dasar nilai tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan untuk menentukan nilai saham biasa. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan zero growth, constant growth, dan juga non-constant growth. Tapi di video kali ini, kita akan lebih fokus untuk membahas tentang pendekatan zero growth terlebih dahulu. Apa sih pendekatan zero growth itu? Pendekatan zero growth digunakan untuk melakukan penilaian terhadap saham yang pembayaran dividennya tidak mengalami pertumbuhan. Rumus dari pendekatan zero growth yakni P0 sama dengan D dibahagi dengan kas, di mana P0 sama dengan nilai saham, sedangkan D sama dengan dividen. Dan K adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Saya akan coba mempraktekannya dengan membandingkan saham dengan kode BISI, atau dari perusahaan BISI internasional dengan kode saham PANS atau dari perusahaan panen sekuritas. Manakah saham yang lebih bagus? Untuk mendapatkan data dividen dari kedua saham tersebut, saya menggunakan aplikasi POMS. Dikarenakan datanya lebih mudah dicari, memakai aplikasi POMS ID. Kalian hanya perlu mendownloadnya di Play Store atau App Store. Selanjutnya, kalian tinggal login dengan akun yang sudah didaftar. Untuk mencari saham di POMS ID, caranya kita buka aplikasi POMS dan pilih Buy or Sell. Terus akan muncul kolom pencarian, dan kita tinggal mencari perusahaan yang kita inginkan. Untuk mencari dividen perusahaan yang kita pilih, kita harus menekan More Info yang ada di kanan atas. Lalu setelah itu kita cari corporate action, dan inilah data dividennya. Mudah bukan?
Saham yang saya pilih antara BISI dan PENS mengalami zero gross modal, di mana tidak adanya kenaikan atau perubahan dividen dari tahun 2020 sampai 2021. Maka P0 sama dengan 1,220 dan dividennya ke-38. Maka untuk mencari KS, yaitu dividen dibahagi dengan P0. Selanjutnya buat hal yang sama juga di perusahaan PENS. Tingkat pengembalian yang diharapkan ini adalah keuntungan yang akan diterima oleh investor atas investasi yang telah dilakukan. Jika tingkat pengembalian ini berhasil terpenuhi, maka perusahaan terbilang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan dari kedua perusahaan tersebut, yakni perusahaan BISI dan juga perusahaan PENS. Sebenarnya dua perusahaan tersebut sama-sama dapat dibilang perusahaan yang bagus untuk berinvestasi. Tapi jika harus memilih antara perusahaan BISI dengan PENS, saya akan memilih perusahaan PENS untuk jangka waktu yang panjang. Tapi balik lagi, kedua perusahaan ini adalah perusahaan yang layak dan dapat dipertimbangkan lagi untuk melakukan investasi. Walaupun tingkat pengembalian besar, seperti perusahaan PENS, juga tetap akan memiliki resiko yang besar juga. Tetapi kalau kita melihat latar belakangnya, perusahaan BISI lah yang lebih unggul. Why? Pada tahun 2021, labanya mencapai 114 miliar di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya menurun. Oh my God, wow! Menjadi keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan ini juga menjadi pilihan dan keputusan yang tepat. Semua tergantung dari masing-masing kita yang ingin berinvestasi di perusahaan mana. Di video ini hanya membantu Anda untuk bisa lebih paham dalam berinvestasi agar kedepannya tidak terjadi sesuatu yang fatal. Yuk mulai berinvestasi. Sekian dari pembahasan video kali ini yang saya sampaikan tentang pendekatan zero gross. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk berinvestasi demi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Ikan hiu makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye guys.